Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Afriani dengan NIM E1A1230889. Saya di sini akan mempresentasikan video pemaparan materi saya yang berada di bab 10 dengan judul Perencanaan Jaringan Sewerage. Baik, langsung saja. Mungkin kalau di bab sebelumnya itu kita sudah membahas air limbah domestik secara umum. Oke, baik. Sekarang di bagian bab 10 ini kita akan masuk ke bagian yang paling teknis dan juga paling seru. Bagaimana cara merancang jaringan sewerage dari nol sampai jadi sistem yang benar-benar dibangun di lapangan. Di video ini kita akan bahas 6 hal. Yang pertama, apa saja komponen sistem sewerage. Yang kedua, 3 pola jaringan yang bisa dipakai, gravity, pressure, dan vakum. Yang ketiga, ada kriteria desain yang wajib dipenuhi. Keempat, cara menghitung dimensi pipa. Kelima, cara menentukan trase dan profil memanjang. Dan yang terakhir, pemilihan material pipa. Setiap bagian akan kita lengkapi dengan contoh perhitungan supaya konsepnya tidak cuma teori, tapi langsung kelihatan cara pakainya. Oke, langsung saja kita mulai dari komponen sistem sewerage. Bagian 1, ada komponen sistem sewerage. Sistem sewerage itu bukan cuma satu pipa panjang dari rumah ke tempat pengolahan, tapi infrastruktur terpadu yang terdiri dari banyak komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengangkut, dan mengalirkan air limbah sampai ke instalasi pengolahan. Coba bayangkan alurnya seperti sungai kecil yang mengalir jadi sungai besar. Yang paling kecil itu pipa lateral, diameternya cuma sekitar 100-150 mm. Fungsinya mengumpulkan air limbah dari rumah ke pipa utama. Letaknya dalam properti atau halaman rumah. Dari beberapa pipa lateral, airnya masuk ke pipa kolektor. Diameternya lebih besar, 200-400 mm. Biasanya ada di jalan lingkungan. Dari kolektor, air dikumpulkan lagi ke pipa interceptor yang jauh lebih besar, bisa 400-1200 mm. Letaknya di jalan utama atau jalan arteri, dan tugasnya mengikuti air ke ipal. Selain pipa, ada juga manohel, yaitu titik akses untuk inspeksi dan pemeliharaan. Biasanya ditempatkan setiap 50-100 meter. Kalau di kawasan yang datar dan gravitasi tidak cukup untuk mengalirkan air, kita butuh lift station atau stasiun pompa untuk menaikkan elevasi limbah. Terakhir ada ipal untuk mengelola air limbah, dan outlet sebagai titik pelepasan effluent ke badan air penerima. Nah, supaya sistem sewerage ini bekerja dengan baik, ada 5 prinsip dasar yang harus dipegang. Pertama, sebisa mungkin pakai aliran gravitasi supaya tidak perlu pompa dan biaya operasinya rendah. Kedua, jaga kecepatan self-cleansing minimal 0,6 meter per detik supaya padatan tidak mengendap di dalam pipa. Yang ketiga, pastikan kedalaman pipa aman, cukup dalam untuk menghindari beban lalu lintas tapi tidak terlalu dalam supaya bisa galian tidak membengkak. Keempat, sediakan ventilasi yang cukup untuk mencegah gas berbahaya seperti H2S dan metana menumpuk. Dan kelima, setidaknya akses pemeliharaan lewat manohel yang ditempatkan strategis. 5 prinsip ini akan terus kita pakai sebagai acuan bagian-bagian selanjutnya, jadi tolong diingat baik-baik. Selanjutnya ke bagian 2, pola jaringan sewerage.
Sekarang masuk ke bagian yang menentukan strategi besar dari sebuah proyek sewerage, yaitu pemilihan pola jaringan. Ada 3 pilihan, gravity, pressure, dan vakum. Pemilihan ini penting karena berpengaruh langsung ke biaya konstruksi, biaya operasi, dan kendalaan sistem dalam jangka panjang. Sistem gravity. Yang pertama, sistem gravity. Ini yang paling umum dipakai. Air limbah mengalir sendiri karena kemiringan pipa tanpa pompa sama sekali. Kelebihannya jelas, biaya operasi rendah karena tidak ada pompa, kedalamannya tinggi karena tidak tergantung listrik, pemeliharaannya sederhana, dan umur infrastrukturnya panjang. Tapi kekurangannya, sistem ini butuh kemiringan, topografi yang memadai, dan di area datar galiannya bisa jadi sangat dalam sehingga biaya konstruksi awal justru naik. Sistem gravity ini paling cocok dipakai di kawasan dengan topografi bervariasi, pemukiman baru, atau jalan yang memang sudah punya kemiringan cukup. Selanjutnya, sistem pressure. Sistem pressure di sini pompa dipakai untuk menciptakan tekan yang mendorong air limbah lewat pipa. Kelebihannya, sistem ini fleksibel untuk topografi yang datar, galiannya dangkal sehingga biaya eksavasi rendah dan pipanya bisa mengikuti kontur tanah dengan bebas. Tapi konsekuensinya biaya operasi jadi tinggi karena butuh listrik untuk pompa. Sistemnya jadi terganggu pasokan listrik, pemeliharaan pompa intensif, dan risiko tersumbat lebih tinggi. Sistem pressure ini biasanya dipakai di area datar, kawasan pesisir, atau daerah dengan muka air tanah yang tinggi. Ketiga, ada sistem vakum. Sistem vakum yang merupakan tekanan negatif untuk menghisap air limbah dari sumber ke stasiun pengumpul. Kelebihannya, galian yang sangat dangkal, tidak ada infiltrasi air tanah, dan routing pipanya fleksibel. Tapi teknologi kompleks, biayanya tinggi, butuh keahlian khusus, dan di Indonesia ketersediaan vendornya masih sangat terbatas. Sistem ini biasanya cuma dipakai untuk area-area khusus, misalnya bandara, resort, atau daerah dengan kendala galian yang ekstrim. Kalau kita rangkum dalam satu kalimat, gravity untuk kondisi normal dan jadi paling umum di Indonesia, pressure untuk area datar dan pesisir, vakum untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Nah, setelah ini kita tahu pola jaringannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu kriteria desain. Bagian 3 ada kriteria desain. Kriteria desain ini adalah batasan-batasan teknis yang wajib dipenuhi supaya sistem sewerage kita bekerja optimal dan berkelanjutan. Ada 4 kriteria utama yang akan kita bahas. Yang pertama, ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran atau kecepatan self-cleansing. Kecepatan minimumnya adalah 0,6 meter per detik. Kalau di bawah itu, padatan akan mengendap di dasar pipa dan lama-lama menyebabkan penyumbatan, yang ujung-ujungnya bikin biaya pemeliharaan membengkak. Tapi kecepatan juga ada batas atasnya, yaitu maksimal 3,0 meter per detik untuk pipa beton atau HDPE. Karena kalau terlalu cepat, pipa bisa tergerus dan rusak secara struktural. Yang kedua, ada kemiringan pipa minimum. Kemiringan pipa minimum supaya kecepatan self-cleansing tercapai walau pipa tidak mengalir penuh. Tiap meter pipa punya kemiringan minimum yang berbeda, dan nilainya juga beda antara pipa PVC dan HDPE dengan pipa beton karena koefisien kekerasannya berbeda. Contohnya untuk pipa diameter 300 mm, kemiringan minimumnya 0,25% untuk pipa PVC HDPE
dan 0,40% untuk beton. Semakin besar diameternya, kemiringan minimumnya justru semakin kecil. Kedalaman pipa. Yang ketiga, kriteria ketiga kedalaman pipa. Rumusnya sederhana. Kedalaman minimum sama dengan cover minimum ditambah diameter pipa. Cover di bawah jalan minimal 0,8 meter untuk melindungi dari beban lalu lintas, sedangkan di area hijau cukup 0,6 meter. Ada juga batas clearance, misalnya minimal 0,5 meter dari utilitas lain dan 1,5 meter dari fondasi bangunan supaya tidak terjadi undermining. Yang keempat, ada rasio pengisian. Kriteria terakhir rasio pengisian atau Y per D, yaitu perbandingan tinggi muka air terhadap diameter pipa. Batasan maksimal 0,80 saat debit puncak. Ini penting supaya masih ada ruang udara untuk ventilasi dan ada margin kapasitas kalau debitnya lebih besar dari perkiraan. Baik, bagian 4 itu ada perhitungan dimensi pipa. Kalau di bagian sebelumnya kita memverifikasi pipa yang sudah ada, di bagian ini kita justru mendesain dari awal, menentukan diameter pipa yang tepat berdasarkan debit rencana. Kita pakai rasio hidrolik Q dibagi Q penuh, yang nilainya kita ambil dari tabel berdasarkan Y per D. Proses desainnya bersifat iteratif, jadi bukan sekali hitung langsung dapat. Alurnya begini. Pertama, kita punya input debit desain, kemiringan yang tersedia, dan jenis material. Kita tebak. Kedua itu kita tebak diameter awal dari tabel diameter standar. Ketiga, kita hitung debit yang dihasilkan pakai mining. Keempat, kita verifikasi apakah debit hitungan sudah lebih besar atau sama dengan debit desain. Kelima, kita cek juga apakah kecepatan minimal 0,6 dan Y per D di bawah 0,80 terpenuhi. Kalau semua sudah oke, diameter itu kita finalisasi. Kalau belum, kita ulangi dan dengan diameter yang lebih besar. Bagian 5 ada penentuan trase dan profil memanjang. Setelah diameter pipa ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan trase, yaitu jalur pipa di lapangan, dan profil memanjang, yaitu gambaran elevasi pipa sepanjang jalur tersebut. Trase dan profil ini yang nantinya jadi panduan konstruksi di lapangan. Ada 5 prinsip untuk menentukan trase yang optimal. Pertama, sebisa mungkin pipa mengikuti jalan supaya gampang diakses untuk pemeliharaan. Kedua, hindari konflik dengan utilitas lain. Minimal ada clearance 0,5 meter dari pipa, air, kabel listrik, atau pipa gas. Ketiga, sediakan akses manual setiap 50-100 meter dan di setiap perubahan arah atau diameter pipa. Keempat, usahakan kemiringan tetap konstan sepanjang jalur supaya efisien. Dan kelima, hindari area sensitif seperti fondasi, bangunan besar, pohon besar, atau area rawan longsor. Profil memanjang sendiri menunjukkan beberapa hal: elevasi tanah kering, elevasi invert atau dasar dalam pipa, elevasi crown atau dasar luar pipa, lokasi manual, dan kedalaman galian di setiap titik. Ada 2 rumus kunci di sini. Pertama, elevasi invert hilir sama dengan elevasi invert hulur dikurangi kemiringan dikali panjang pipa. Kedua, kedalaman galian sama dengan elevasi tanah dikurangi elevasi invert pipa dikurangi diameter pipa. Kita juga perlu koordinasi dengan utilitas lain, misalnya clearance horizontal 3 meter dari pipa air bersih, dan pipa air bersih harus di atas pipa sewerage dengan clearance vertikal minimal 0,5 meter. Prinsipnya, air bersih selalu diposisikan di atas air limbah untuk menghindari kontaminasi kalau terjadi kebocoran. Bagian 6, material pipa dan sambungan.
Bagian ini bagian terakhir dari materi teknis. Ini adalah pemilihan material pipa, karena pilihan material ini mempengaruhi biaya, umur, infrastruktur, dan kinerja sistem dalam jangka panjang. Ada 5 jenis material yang umum dipakai. Pertama, PVC, ringan, tahan korosi, instalasi cepat, tapi kurang tahan beban ekstrim dan sensitif terhadap sinar UV. Biayanya relatif rendah, cocok untuk pipa lateral dan kolektor kecil. Kedua, HDPE, fleksibel, tahan korosi, sambungannya kuat karena pakai fusion dan tahan gempa, tapi harganya lebih tinggi dan butuh alat khusus untuk instalasi. Cocok untuk area tanah ekspansif atau zona seismik. Ketiga, beton, kuat menahan beban, tahan api, harganya material murah tapi berat dan butuh alat berat untuk instalasi. Cocok untuk pipa interceptor atau di bawah jalan raya. Keempat, GRP atau FRP, sangat tahan korosi kimia dan ringan, tapi harganya tinggi dan teknologinya khusus, cocok untuk area industri atau air yang agresif. Kelima, Besicor, kuat menahan tekanan tapi berat dan rentan korosi kalau tidak dilapisi. Biasanya dipakai untuk pipa tekan atau aplikasi khusus. Untuk sambungannya ada 3 jenis utama. Soket, spigot, biasa dipakai di PVC dan beton. Pipa masuk ke soket dengan rubber gasket, cepat dipasang tapi berisiko infiltrasi kalau gasketnya rusak. Fusion welding khusus HDPE, pipa dilebur dan disambung dengan panas. Hasilnya monolitik dan tidak bocor, tapi butuh alat dan operator khusus. Dan mortar joint untuk beton, disambung dengan semen mortar, kuat dan materinya lokal, tapi kaku dan rentan retak. Nah, untuk memilih material yang tepat, ada 5 panduan yang bisa dipakai. Pertama, itu lihat kondisi tanah. Kalau tanahnya ekspansif atau lembek, pakai HDPE karena fleksibel. Kalau tanahnya stabil, bisa pakai PVC atau beton. Kedua, lihat beban. Kalau di bawah jalan raya, pakai beton atau HDPE. Kalau di area hijau, bisa PVC. Ketiga, kualitas airnya harus diperhatikan. Kalau airnya agresif secara kimia, pakai HDPE atau GRP. Keempat, lihat lokal supaya gampang dicari kalau nanti butuh maintenance-nya. Dan yang kelima yaitu lihat anggaran dan waktu. Kalau keterbatasan, pakai PVC karena instalasinya cepat. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Kita mulai dari komponen sistem sewerage, mulai dari pipa lateral, kolektor, interceptor, manohel, lift station, sampai ipal dan outlet yang semuanya bekerja integrasi dari hulu ke hilir. Lalu kita bahas pola jaringan, gravity yang paling umum dipakai di Indonesia karena biaya operasinya rendah, pressure untuk area datar, dan vakum untuk kondisi khusus yang sangat terbatas penggunaannya. Kita juga sudah bahas kriteria desain, yaitu kecepatan aliran antara 0,6 sampai 3,0 meter per detik, kemiringan minimum yang disesuaikan dengan diameter dari pipa, rasio pengisian maksimal 0,80 dan cover minimal 0,8 meter di bawah jalan. Untuk dimensi pipa, kita lihat bahwa penentuannya dilakukan secara iteratif dengan rumus Manning, sambil terus diverifikasi terhadap kinerja. Untuk dimensi pipa, kita lihat bahwa penentuannya dilakukan secara iteratif dan rumus Manning, sambil terus diverifikasi terhadap kriteria kecepatan dan kapasitas, lalu dibulatkan ke diameter standar yang tersedia di pasaran. Kita juga membahas trase dan profil memanjang yang harus mengikuti jalan dengan clearance yang cukup dari utilitas lain.
dan profil memanjang yang menunjukkan elevasi invert serta kedalaman galian sepanjang jalur pipa. Dan terakhir, pemilihan material pipa. Ada PVC yang konsisten dan ekonomis dan ringan, ada HDPE yang fleksibel dan tahan gempa, serta batten yang kuat untuk pipa-pipa besar yang semuanya dipilih berdasarkan kondisi tanah, beban, dan anggaran proyek. Nah, itu tadi keseluruhan materi bab 10 tentang perencanaan jaringan sewerage. Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah jaringan sewerage direncanakan dan komponen dasarnya sampai detail teknis seperti dimensi pipa dan pemilihan material. Di sini saya akan tutup. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.